Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hikmah Official, di mana channel yang selalu menyajikan informasi dan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semua. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Di video kali ini saya akan membahas tentang tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1, di mana nih pembelajaran 1 ini ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran IPA. Simak terus videonya ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu pelajaran bahasa Indonesia, dan bahasan yang akan dibahas itu tentang cara membuat puisi. Nah, setiap orang pasti memiliki keinginan maupun perasaan yang ingin diungkapkan. Dalam mengungkapkan suatu keinginan, terkadang kita tidak dapat menyampaikannya secara lisan. Nah, tetapi bisa kita ungkapkan secara apa? Dengan melalui tulisan. Nah, dan melalui tulisan ini kita semua dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang indah. Agar apa? Agar menarik untuk dibaca. Dan disebutlah apa? Disebutlah puisi. Nah, adapun cara-cara untuk pembuatan puisi, yang pertama adalah menentukan tema terlebih dahulu. Nah, kenapa harus menentukan tema terlebih dahulu? Karena tema itu merupakan gagasan utama yang mendasari sebuah puisi. Tema dalam sebuah puisi memiliki fungsi sebagai pembatas agar tidak keluar dari gagasan utama. Tema dalam sebuah puisi mempermudah pembaca untuk memahami makna puisi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mencari informasi yang mendukung penulisan. Nah, jadi carilah informasi tentang objek yang akan dibuat menjadi puisi. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui pengamatan, hal yang dialami, serta melalui media cetak seperti majalah, artikel, buku, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menulis segala hal yang dibayangkan. Nah, menulis segala hal yang ada dalam pikiran kita, perasaan maupun pengalaman yang pernah kita alami, kemudian tuangkan dalam bentuk baris-baris puisi. Nah, setelah membentuk baris-baris puisi, nanti akan membentuk sebuah bait dalam puisi. Dan puisi dikatakan baik ketika ungkapan pemikiran, perasaan, atau pengalaman penulis dapat tersampaikan kepada pembaca. Oke, yang selanjutnya cara membuat puisi itu adalah memilih kata atau diksi yang tepat. Mohon maaf sekali, di sini bukan poin 01 seharusnya, tetapi poinnya harusnya 04. Oke. Jadi yang keempat adalah memilih kata atau diksi yang tepat. Nah, pemilihan kata dalam sebuah puisi dapat dilatih. Sering berjalannya waktu, pemilihan kata dapat disesuaikan dengan kemampuan. Kita dapat menggunakan teknik konversi dalam pemilihan kata. Teknik konversi itu apa? Yaitu membuat berbagai versi dari kalimat yang dibuat. Nah, itu ya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah menggunakan majas dan juga sajak. Nah, gitu ya. Majas itu apa? Majas itu merupakan perumpamaan. Perumpamaan apa yang ingin kita tuliskan. Jadi ya, majas tersebut atau kata tersebut dapat mewakili perasaan yang ingin kita ungkapkan, tetapi tentunya dengan pemilihan kata yang bagus dan juga yang tepat ya. Kemudian sajak itu adalah bunyi akhir dari puisi. Nah, sajak ini juga bisa disebut dengan rima. Kemudian yang terakhir adalah mencermati dan mengoreksi puisi. Setelah proses tahapan dari tadi 1 sampai 5 telah kita lalui, maka untuk tahapan terakhir adalah mencermati dan mengoreksi puisi. Nah, kita baca dengan seksama, kemudian kita koreksi kata-kata apa yang memang tidak tepat ataupun apa yang harus kita tambahkan. Nah, itu ya.
Nah, di sini ada contoh puisi ya, yang berjudul Aku Ingin Menjadi Dokter karya Ica. Oke, kita baca bersama-sama, oke. Aku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Aku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Takkan lemah aku mencari ilmu agar dapat tergapai cita-citaku. Takkan aku berpangku tangan saja agar aku berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu ya contoh daripada puisinya. Oke, lihat anak-anak puisinya. Di sini terdapat berapa bait? Di sini terdapat 2 bait, di mana bait pertama terdiri dari 4 baris dan bait kedua juga sama terdiri dari 4 baris. Nah, adapun rima ataupun sajak dari baris pertama itu apa? Dari baris pertama itu adalah ar. Baris kedua adalah it. Baris ketiga adalah ar. Baris keempat adalah at ya. Nah, ini menunjukkan bahwa puisi bait pertama mempunyai rima ataupun sajak A B A B, di mana baris pertama sama dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua sama dengan baris keempat, meskipun di baris kedua ini bunyinya it, sedangkan baris keempat bunyinya at, tapi sama-sama akhiran T. Nah, anak-anak, setelah kita membaca puisi tadi, maka kita bisa mengidentifikasi makna ataupun isi daripada puisi tadi. Oke, yang pertama kita tentukan tema puisi yang tadi kita bacakan. Temanya adalah tentang cita-cita. Yang kedua adalah judul puisi. Judul puisinya adalah Aku Ingin Menjadi Dokter. Dan yang ketiga isi puisi. Isi puisinya itu adalah seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ia ingin mewujudkan cita-citanya agar berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, di video selanjutnya adalah pelajaran IPA. Di pelajaran IPA kali ini, Ibu akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup secara metamorfosis. Nah, metamorfosis itu terbagi ke dalam 2 bagian. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang siklus hidup. Siklus hidup itu artinya adalah apa? Tahapan-tahapan atau rangkaian pertumbuhan ataupun perkembangan makhluk hidup dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu ya siklus hidup. Dan makhluk hidup ataupun hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Dan yang mengalami metamorfosis itu dibagi lagi. Ada yang mengalami metamorfosis secara sempurna, ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ciri-ciri daripada metamorfosis sempurna ada 2, yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya, dan terdapat fase pupa atau kepompong. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, adapun contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, di antaranya yang pertama adalah kupu-kupu, kedua adalah katak, ketiga adalah lalat, dan banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Membahas tentang salah satu contoh daur hidup katak, daur hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di antaranya adalah katak dan juga nyamuk. Oke, yang pertama adalah nyamuk terlebih dahulu. Lihat di sini. Nyamuk itu pertama dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu ya, setelah nyamuk dewasa, kemudian nyamuk dewasa ini bertelur kembali.
Nah, itu merupakan daur hidup daripada nyamuk. Nah, di sini terlihat perbedaan yang sangat menonjol sekali ketika si nyamuk baru lahir dengan nyamuk yang sudah dewasa. Nah, itulah kenapa nyamuk ini dikategorikan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian untuk katak juga sama. Untuk katak dari telur kemudian menjadi apa ini? Menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong yang mempunyai kaki, kemudian menjadi katak muda, dan setelah itu menjadi katak dewasa dan kemudian bertelur kembali. Nah, lihat di sini. Ini juga terlihat sebuah perbedaan yang begitu menonjol antara kecebong dengan katak ya. Itulah mengapa katak juga dikategorikan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimpa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa dan imago. Nah, itu ya contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah kecoa, rayap, belalak, jangkrik, dan capung. Nah, di sini ada salah satu contoh daripada daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah capung, kemudian kecoa. Nah, lihat di sini, capung. Capung dari telur kemudian menjadi nimpa, setelah itu menjadi imago. Imago itu artinya bahwa capung ini sudah pada tahap dewasa. Nah, itu ya. Nah, lihat tidak ada perbedaan yang begitu menonjol, jadi masih mirip antara nimpa dengan imago. Nah, itulah mengapa kenapa capung dikategorikan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian untuk kecoa juga sama, dari telur kemudian menjadi nimpa, setelah menjadi nimpa kemudian menjadi nimpa kedua, kemudian tumbuhlah menjadi kecoa dewasa. Nah, lihat di sini antara kecoa yang baru lahir dengan kecoa yang sudah dewasa itu tidak begitu berbeda. Berbeda hanya di ukuran badannya saja. Kalau ini kecil, kalau yang sudah dewasa lebih besar, begitu ya. Nah, itu anak-anak pembahasan kita kali ini tentang pembelajaran 1 dari subtema 2, di mana di pembelajaran 1 ini kita membahas tentang bahasa Indonesia dan juga IPA. Semoga kalian paham dengan video dan penjelasan kali ini ya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.